Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia ditinjau dari perspektif teori kognitif dan sosial kultural. Teori kognitif menurut Jean Piaget adalah aktivitas berkelanjutan dengan skema asimilasi serta akomodasi secara terus-menerus hingga akhirnya terbentuklah keseimbangan yang baru atau equilibrium berkali-kali. Tahapan perkembangan teori kognitif menurut Jean Piaget yang pertama adalah tahapan sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Ada 6 subtahapan dari tahapan sensori motor. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah subtahapan skema refleks. Subtahapan skema ini muncul ketika lahir hingga usia 6 minggu serta memiliki hubungan utama dengan refleks. Subtahapan yang kedua adalah subtahapan fase reaksi sirkular primer. Skema ini dimulai sejak usia 6 minggu hingga 4 bulan dan memiliki hubungan utama dengan munculnya kebiasaan. Yang ketiga adalah subtahapan fase reaksi sirkular sekunder, muncul ketika manusia telah berada di usia 4 hingga 9 bulan dan memiliki hubungan utama dengan koordinasi antara pemaknaan dan serta penglihatan. Yang kelima adalah subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder. Muncul sejak usia 9 bulan hingga 12 bulan ketika berkembangnya kemampuan untuk melihat suatu objek sebagai hal yang permanen meski terlihat berbeda apabila dilihat dari sudut yang berbeda. Disebut juga permanensi objek. Yang subtahapan fase reaksi sirkular tersier muncul sejak usia 12 hingga 18 bulan serta memiliki hubungan utama dengan penemuan cara baru demi mencapai tujuan. Dan terakhir, subtahapan awal representasi simbolik yang memiliki hubungan utama dengan tahapan awal dari kreativitas. Yang kedua, tahapan pra-operasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini terjadi pada seorang anak dengan rentang usia antara 2 hingga 7 tahun biasa berpendapat bahwa dalam tahapan perkembangan kognitif yang kedua ini muncul fungsi psikologis yang anak yang masuk pada tahapan pra-operasional akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolis yang lebih berkembang, memiliki kemampuan berpikir non-logis, sifat intuitif, egosentris, animisme, dan kemampuan bahasa yang lebih matang dan kemampuan imajinasi yang kuat serta memiliki kemampuan memori yang lebih kuat. Ada dua ciri kuat ketika seorang anak berada dalam tahapan pra-operasional, yaitu ciri animisme dan egosentris. Animisme maksudnya anak memiliki kepercayaan bahwa benda tidak bernyawa itu hidup serta bisa bergerak. Sedangkan ciri egosentris, anak tidak mampu membedakan perspektif dirinya dan perspektif yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, tahapan operasional konkret terjadi pada usia 7-11 tahun.
Kemudian pada tahapan ketiga ini ada beberapa subtahapan penting yang lainnya. Yang pertama, pengurutan subtahapan ini ialah kemampuan untuk mengurutkan objek sesuai bentuk, ukuran, serta ciri lainnya. Yang kedua, klasifikasi. Kemampuan anak untuk memberikan nama serta mengidentifikasi serangkaian benda sesuai dengan ukuran, tampilan, serta karakteristik lain. Yang ketiga, decentering. Anak mulai mempertimbangkan aspek-aspek dari permasalahan hingga mampu memecahkannya. Yang keempat, reversibility. Anak mulai paham bahwa jumlah atau benda dapat diubah, lalu dikembalikan lagi pada keadaan awalnya. Yang kelima, konservasi. Ialah di mana anak mulai memahami bahwa panjang, kuantitas serta jumlah benda tidak berhubungan dengan tampilan maupun pengaturan dari suatu objek atau benda tertentu. Yang ketujuh, konservasi ialah yang terakhir, penggunaan sifat egosentris. Anak akan mampu melihat sesuatu hal dari sudut pandang orang lain dan tidak memiliki sifat egosentris. 4. Tahapan operasional formal terjadi pada usia 11 tahun hingga anak dewasa. Tahapan terakhir ini, ciri khas dari tahapan ini, anak mampu berpikir secara abstrak serta mampu menalar lebih logis. Kemudian perkembangan manusia berdasarkan teori sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Vygotsky lahir di Orsha, Rusia pada tanggal 17 November 1896 dengan nama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky. Perguruan tinggi pertama yang dimasukinya yaitu Moscow State of University. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun, yang sebelumnya lebih menyukai dunia sastra, hingga akhirnya setelah melanjutkan kuliah di program studi psikologi di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925 dengan judul disertasinya yaitu Psychology of Art. Sehingga pada karir selanjutnya Vygotsky lebih memilih fokus pada psikologi klinis dan psikologi perkembangan. Vygotsky terkenal karena melakukan kritik terhadap teorinya Piaget yang berkata bahwa perkembangan mempersiapkan belajar, sedangkan Vygotsky berkata belajarlah yang mempersiapkan perkembangan. Kemudian perkembangan pemikiran baru Vygotsky ini meluas setelah beliau wafat di tahun 1934, sehingga Vygotsky sendiri mendapat julukan The Mozart of Psikologi di Rusia. Fokus utama Vygotsky yaitu pada kompleks sosial, kultural, dan sejarah, di mana anak sebagai bagian dari konteks tersebut. Sosiokultural, Vygotsky menekankan keterlibatan aktif anak dengan lingkungannya. Vygotsky melihat pertumbuhan kognitif sebagai sebuah proses kolaboratif. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky diperoleh melalui dua jalur. Yang pertama berdasarkan biologis, dan yang kedua yaitu psikologis yang bersifat sosio-budaya. Vygotsky percaya bahwa perkembangan anak mencakup perubahan kualitatif dan perubahan kuantitatif. Inti dari teori Vygotsky sendiri yaitu menekankan interaksi anak antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Vygotsky mengemukakan 4 konsep yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep sosiokultural. Konsep sosiokultural ini merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi sosiokultural dan revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Untuk memahami pemikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri
apa yang ada di balik otaknya dan kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dan interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang tua, teman sebaya, guru, dan lingkungan sekitar dalam memudahkan perkembangan si anak. Kemajuan perkembangan kognitif anak diperoleh melalui hasil interaksi sosial dengan orang tua dan orang lain. Orang lain di sini tidak selalu orang tua seperti yang pertama tadi, yaitu bisa dari guru, teman sebaya, lingkungan sekitar, dan juga orang yang pernah ditemuinya. Vygotsky membedakan proses mental menjadi dua. Yang pertama yaitu elementari masa praverbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal. Pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Ini masa sebelum anak bisa bicara. Yang kedua yaitu higher masa, setelah masa anak dapat berbicara. Pada masa ini anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal menggunakan bahasa. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Konsep tentang zona ini diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat atau DPT. Perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat. Tingkat pertama yaitu aktual dan tingkat perkembangan yang kedua yaitu tingkat perkembangan potensial. Perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah secara mandiri atau pribadi. Ini disebut sebagai kemampuan instrumental. Sedangkan di tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pemecahan masalah ketika dibimbing oleh orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya. Ini disebut sebagai kemampuan intermental. Jarak antara keduanya yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial inilah yang disebut sebagai zona perkembangan proksimal. Kunci utama dari teori ini yaitu peran guru dan orang tua yang lebih ataupun orang lain dan teman sebaya yang lebih berpengalaman. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi terserap ke dalam individu tersebut. Vygotsky menciptakan konsep zona proximal development ini sebagai cara psikolog untuk mendidik dan untuk memikirkan perkembangan anak-anak dan bagaimana mereka belajar dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas berkaitan dengan perkembangannya. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang yang masih berada pada proses pematangan. Ibarat embrio atau kuncup atau bunga yang belum menjadi buah atau tunas, perkembangan ini akan menjadi matang melalui interaksi